Bayangin deh, kalau semua bisnis di dunia ini cuma mikirin untung, untung, dan untung, tanpa peduli sama dampaknya. Mungkin kita bisa dapat barang super murah, tapi lingkungan di sekitar kita rusak parah. Mungkin produknya laku keras, tapi para pekerjanya diperlakukan secara tidak manusiawi. Atau mungkin perusahaannya jadi raksasa, tapi masyarakat di sekitarnya malah jadi sengsara. Nah, di episode ketiga pengantar bisnis kali ini, kita bakal kupas tuntas soal etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang sering disebut CSR. Dua hal ini adalah kunci yang membuat sebuah bisnis bukan cuma menguntungkan, tapi juga bisa bermanfaat buat masyarakat dan lingkungan. Jadi, apa sih sebenarnya etika bisnis itu? Sederhananya, etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang jadi patokan apakah perilaku sebuah perusahaan itu benar atau salah. Tujuannya bukan buat bikin bisnis jadi suci atau tanpa dosa ya, tapi untuk memastikan bisnis itu berjalan secara adil, bertanggung jawab, dan yang paling penting, tidak merugikan orang lain. Cakupan etika bisnis itu luas banget. Mulai dari kejujuran dalam beriklan, keadilan dalam memperlakukan karyawan, transparansi dalam laporan keuangan, menghormati hak-hak konsumen, sampai tidak melakukan praktik curang untuk menjatuhkan pesaing. Di zaman sekarang, etika bisnis ini jadi makin penting, bahkan lebih penting dari sebelumnya. Kenapa? Pertama, konsumen makin kritis. Kita sekarang nggak cuma peduli sama produk akhirnya, tapi juga peduli gimana proses pembuatannya. Kedua, media sosial bikin informasi menyebar secepat kilat. Sekali aja perusahaan ketahuan melakukan pelanggaran etika, reputasinya bisa hancur cuma dalam hitungan jam. Para investor juga sekarang lebih pintar. Mereka cenderung memilih perusahaan yang punya rekam jejak etis yang baik. Lagi pula, menjalankan bisnis secara etis itu bisa menghindarkan perusahaan dari tuntutan hukum yang mahal. Jadi, etika bisnis itu bukan cuma soal jadi baik, tapi juga langkah yang sangat strategis. Contoh perilaku tidak etis yang sering kita dengar juga banyak banget. Misalnya, ada perusahaan yang sengaja memalsukan laporan keuangannya biar kelihatan untung besar dan menarik investor. Atau ada yang menipu konsumen dengan iklan yang menyesatkan. Ada juga yang pakai bahan berbahaya dalam produknya tanpa ngasih tahu konsumen, membayar upah pekerja di bawah standar kelayakan, sampai melakukan korupsi dan suap untuk memenangkan proyek. Hal-hal kayak gini mungkin bisa ngasih keuntungan dalam waktu singkat, tapi percaya deh, ini adalah bom waktu yang bakal menghancurkan bisnis itu sendiri dalam jangka panjang. Sekarang, kita geser sedikit ke CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR ini adalah komitmen dari sebuah perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak operasional mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Penting buat dicatat, CSR itu bukan sekadar kegiatan amal atau bagi-bagi sumbangan sesekali. Ini adalah upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari perusahaan untuk memberikan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan sekitarnya. Lalu, apa tujuan CSR? Tujuannya ada beberapa. Pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bisa lewat program pendidikan, perbaikan fasilitas kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi lokal. Kedua, untuk melindungi lingkungan, misalnya lewat program daur ulang, efisiensi penggunaan energi, atau penanaman ribuan pohon. Ketiga, tentu saja untuk membangun reputasi perusahaan. Masyarakat cenderung lebih percaya dan loyal pada perusahaan yang mereka anggap peduli. Dan yang terakhir, CSR mendukung keberlanjutan bisnis itu sendiri. Bisnis yang cuma mengambil dari masyarakat tanpa pernah memberi kembali, cepat atau lambat pasti akan menghadapi penolakan. Secara umum, CSR itu berdiri di atas 4 pilar utama. Pilar pertama adalah economic responsibility, artinya perusahaan harus tetap profitable, efisien, dan bisa bertahan. Kalau perusahaannya bangkrut, ya gimana mau bantu orang lain? Pilar kedua adalah legal responsibility, yaitu kewajiban untuk patuh pada semua hukum dan peraturan yang berlaku. Pilar ketiga, ethical responsibility, yaitu bertindak secara jujur, adil, dan menghindari kerugian bagi pihak lain. Bahkan, untuk hal-hal yang tidak diatur secara hukum. Dan pilar keempat adalah philanthropic responsibility. Inilah yang sering kita lihat,
yaitu kontribusi nyata perusahaan kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk donasi, program sosial, atau menjadi sukarelawan. Contoh nyata, program CSR yang sering dilakukan perusahaan itu banyak sekali. Misalnya, menyediakan program beasiswa pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, membangun fasilitas publik seperti jembatan atau taman bermain, memberikan dukungan modal dan pelatihan untuk UMKM lokal, atau menjalankan program penanaman pohon mangrove di pesisir pantai. Ada juga yang fokus pada pengurangan sampah plastik di lingkungan operasionalnya, atau memberikan pelatihan keterampilan gratis untuk masyarakat sekitar pabrik agar mereka bisa punya penghasilan tambahan. Ingat, CSR yang bagus itu bukan cuma yang ramai diberitakan di media, tapi yang benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi penerimanya. Jadi, apa hubungan antara etika bisnis dan CSR? Keduanya sangat erat dan saling berhubungan. Bisa dibilang, etika bisnis adalah cara perusahaan berperilaku dari dalam, sedangkan CSR adalah cara perusahaan memberikan kontribusi keluar. Kalau kita ibaratkan membangun rumah, etika bisnis itu adalah fondasinya yang kuat. Tanpa fondasi yang kokoh, bangunannya, yaitu program-program CSR, nggak akan punya arti dan bisa runtuh kapan saja. Perusahaan yang tidak etis, tapi rajin beramal itu, ibaratnya munafik. Sebaliknya, perusahaan yang etis akan secara alami terdorong untuk melakukan CSR yang tulus. Keduanya adalah elemen krusial yang membuat sebuah bisnis menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Oke, mari kita rangkum sedikit apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, etika bisnis adalah prinsip moral dalam menjalankan bisnis agar adil dan tidak merugikan. Kedua, CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketiga, baik etika maupun CSR, keduanya sama-sama penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, membangun reputasi yang baik, dan memastikan keberlanjutan bisnis di masa depan. Terima kasih sudah mengikuti episode 3 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Di episode 4 nanti, kita akan masuk ke topik yang tidak kalah penting, yaitu tentang manajemen, dan apa saja sih peran seorang manajer dalam perusahaan. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya.